Jenengku Saitama. Aku bolone Ariev Yohamart. Tugasku menyelamatkan bumi. Jadi, ojo lali subscribe channel iki yo. Pokoknya jos dijamin aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ariev Yohamart in the here. Di sini kita akan melanjutkan cerita Kawin Kontrak episode 22. Salah, bukan 22, harusnya 23 ya. Tadi maaf belum diganti, belum diedit. Maaf ya. Tapi ini episode 23 loh. Swear, aku nggak bohong. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, please bantu channel Ariev Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Nah, episode 23 ini jangan lupa di-share karena ini mengandung bawang. Nah, penulisnya juga bilang, maaf jika bikin baper dan nangis. Jadi siapkan tisu dan juga peralatan untuk mengelap air mata. Saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian, berikut adalah part 23 karya Mbak V. Handayani. Selamat menikmati, saudara-saudara. Ciao. Kedatangan dia bersama Simbo, emak, dan bapak membuat Arini sangat bahagia. Sebab kerinduan akan kampung halamannya menjadi berkurang. Akan tetapi dirinya seketika menjadi sedih kala mengetahui dia telah mengandung 6 bulan lebih. Sesuatu yang sangat diharapkannya selama ini. Di tahun kedua pernikahannya dengan Angga, keinginannya untuk memiliki anak belum diiyakan oleh suaminya itu. Arini dengan hati yang perih tetap mengantar dia menemui dokter Nani untuk mengetahui kondisi janin yang dikandungnya. Arini hanya bisa memalingkan wajahnya kala melihat gambar bayi dia lewat lewat layar USG di ruangan pemeriksaan. Air matanya seketika menitik. Tanpa sadar dia pun terisak. Untunglah dia tidak terlihat titik air mata yang menghiasi pipinya yang berwarna merah muda itu. Oh, sudah dihiasi kalau wedak atau lain-lain ya. Segera dihapuskannya air matanya. Dia lalu memaksakan dirinya untuk tersenyum, walau hatinya bagai tersayat sembilu. 3 hari telah berlalu. Arini juga telah menyampaikan pada Angga tentang kehamilan dia. Akan tetapi lelaki tampan itu hanya tersenyum dan segera mencumbui dirinya. Sayang, kamu sudah mendatangi dokter lagi kan? Kata Angga sembari mencium kedua matanya. Dokter apa ya ini maksudnya? Arini hanya mengangguk dan pasrah akan kebiasaan Angga selama 2 tahun ini. Air matanya menitik setelah dirinya melakukan kewajibannya melayani Angga sebagai seorang istri. Dilihatnya Angga yang sedang tertidur pulas karena kelelahan. Perlahan Arini beranjak dari peraduannya. Ditutupinya tubuhnya dengan baju yang tadi dibuka paksa oleh Angga. Lalu dia pun berjalan menuju kamar mandi. Dengan perlahan ditutupnya pintunya. Diputarnya keran pancuran dan dia berdiri di bawahnya dengan isak tangis tertahan. Perlahan tangannya mengelus perutnya yang masih rata. Tidak seperti perut dia. Arini kembali terisak, menahan rasa di dalam dadanya. Angga yang hanya berpura-pura pulas tahu apa yang diinginkan Arini. Dia hanya menatap langit-langit kamar. Tangannya mengusap wajahnya. Suara nafasnya terdengar berat. Dia lalu bangkit dan menyusul Arini ke kamar mandi. Waktu semakin cepat berlalu. Arini dengan diantar Angga menjenguk dia yang telah melahirkan bayi cantik yang amat menyerupai Abimanyu. Arini tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya kala diperbolehkan menimang bayi dia yang diberi nama seperti namanya. Namanya Arini. Ini atas permintaan Mas Abi katanya, sebagai ucapan terima kasih atas bantuan kamu, kata dia yang diiyakan oleh Abimanyu. Arini tampak terharu. Tak henti dirinya dipandangnya wajah bayi cantik itu. Angga tanpa diminta mengabadikan momen indah itu dengan kamera ponsel miliknya. Setelah seminggu berada di kota Malang,
Angga dan Arini kembali ke ibu kota. Simbok tetap bersikeras tidak ingin tinggal di Jakarta yang udaranya sangat kotor, kata Simbok. Sepanjang perjalanan, Angga menggenggam tangan Arini dengan penuh kemesraan. Sedangkan dalam hati Arini rasa perih dan kerinduan memiliki seorang anak sudah tidak tertahankan lagi. Setibanya di apartemen, tanpa diminta, Arini mengajak Angga untuk bermesraan. Angga sangat menantikan hal itu, hal yang baru dilakukan oleh Arini. Hari berganti hari. Beberapa bulan lagi memasuki tahun ketiga pernikahan mereka. Dan apa yang akan terjadi? Kehidupan Arini yang penuh dengan kemewahan dan hidup di atas standar tidak membuatnya berubah sedikit pun. Semua barang-barang mewah pemberian Angga dan Papa disimpan dan disusunnya dengan rapi. Dia hanya tersenyum manis kala Angga menegurnya karena dirinya tetap berpenampilan sangat-sangat sederhana. Hal itu yang membuat rasa sayang dan cintanya seakan mengikatnya pada Arini karena orang matre. Kemanapun dia berjalan, Angga akan membawa gadis kampung itu. Dia tahu bahwa diam-diam Rama menyukai Arini, akan tetapi perlahan rasa itu menghilang karena kehadiran Astrid, sepupunya. Sayang, besok kita ke Singapura ya, selama 3 bulan. Jangan lupa bawa kunci apartemen kita ya, kata Angga sambil berpamitan mengambil dokumen yang tertinggal di kantor. Rama dan Benny telah berangkat sehari sebelumnya. Mereka telah membuka kantor perwakilan yang baru di sana. Secara otomatis mereka akan selalu bergantian mengawasinya. Arini nampak bahagia. Tanpa diperintahkan, 2 kali dirinya telah mengepak segala kebutuhan dirinya dan suaminya di 2 koper yang berbeda. Perjalanan dinas keluar kota dan luar negeri kerap mereka lakukan setahun belakangan ini. Malam belum lagi beranjak. Keperaduannya entah kenapa melihat Angga, Arini merasa gairahnya membara. Apa mungkin karena kejutan yang akan diberikannya pada lelaki tampan itu? Keringan manja Arini tidak membutuhkan waktu lama. Keduanya dibungkus oleh perasaan cinta yang begitu dalam. Entah berapa kali, akan tetapi ketika pagi mulai menampakkan dirinya malu-malu, dia terbangun dari tidurnya. Perlahan Arini menarik selembar gambar hitam putih yang diambilnya kala melakukan pemeriksaan pada dokter Nani. Foto USG janin yang kini tertidur dan tertanam dalam rahimnya dan berusia 3 bulan lebih. Diselipkannya kembali foto itu di bawah bantal tidurnya. Pelan-pelan Arini mencium pipi suaminya yang masih terlelap. Angga yang merasakan ciuman itu dengan gerakan refleks segera membalas kelakuan Arini. Akan tetapi kali ini Arini nampak menghindar. Satset. Kenapa sayang? Kan kamu yang mancing-mancing mas. Ayo sekali lagi sebelum kita ke bandara, kata Angga sambil memeluk tubuh Arini. Sudah adik hanya mau memperlihatkan sesuatu pada mas. Kejutan untukmu sayang, elak Arini sambil menjawil dagu suaminya. Matanya ditutup dong, kata Arini lembut sambil menarik foto USG itu dari bawah bantalnya. Dengan wajah berseri-seri, dipampangnya foto USG bayi yang dikandungnya di depan wajah Angga. Sekarang mas buka mata deh,
Bisik Arini manja di telinga Angga. Dengan perlahan Angga membuka matanya. Selembar foto hitam putih terpampang di wajahnya. Dahinya mengkerut. Dipicingkannya matanya memandang foto itu. "Itu foto apa sayang?" tanya Angga sambil menatap wajah Arini. "Itu foto bayi kita mas. Bayi yang kukandung kini berusia 3 bulan lebih," kata Arini malu-malu. Seketika wajah Angga memerah, wajahnya mengeras. Sedetik kemudian dia telah berdiri di samping tempat tidur. "Gugurkan bayi itu sekarang juga," bentak Angga sambil menunjuk ke arah perut Arini. Edian. Tapi mas, jawab Arini dengan suara serak menahan tangis. Suara bentakan Angga sangat keras, terasa menggema di kamar itu. "Tidak ada tapi-tapian, gugurkan bayi itu." "Kamu tidak usah ikut ke Singapura. Kamu harus sudah menggugurkan bayi itu sekembalinya saya nanti. Jika tidak, kita harus berpisah," bentak Angga dengan amarah yang meluap-luap. Angga lalu memakai pakaiannya yang berserakan di lantai. Dia lalu meraih tas dan koper dan pergi dengan membanting pintu apartemen dengan sangat kuat. Oh no, what's happened here? Arini tidak dapat lagi menahan tangisnya. Baru kali ini dia melihat kemarahan lelaki itu. Arini hanya terbaring sambil mengelus perutnya. Sebegitu teganya Angga menolak bayinya sendiri. Bayi yang sangat diharapkan papa, simbok, dan tentu saja dirinya. Entah berapa lama dia menangis. Dia hanya mendapati bantalnya telah basah oleh air mata kekecewaan. Arini mencoba menghubungi ponsel Angga. Akan tetapi dia sama sekali tidak bisa menghubunginya. Seminggu dia terus mencoba menghubungi lelaki itu. Akan tetapi selalu masuk ke pesan suara. Arini menutup panggilannya ke nomor Angga. Tangisnya kembali memecah kamar itu. Rasa perih semakin menyayat hatinya. Dengan terisak dirinya berjalan perlahan menuju teras apartemen. Dia pun duduk dengan isak tangis yang masih terdengar. Ditariknya nafas, lalu dihembuskannya. Sebulan lebih telah berlalu, tetapi Angga sama sekali tidak bisa dihubungi olehnya. Angga juga tidak pernah menghubungi dirinya. Arini tetap masuk kantor seperti biasa dan hanya beristirahat sepulang kantor. 2 bulan pun sudah berlalu. Nada dering pesan gawenya berbunyi. Arini segera meraihnya. Hatinya mendadak merasakan kebahagiaan karena melihat nama pengirim pesan itu. Rupanya pesan dari lelaki yang sangat dicintainya. Dengan tidak sabar dibacanya pesan dari Angga. "Sudah kamu gugurkan bayi itu? Ingat, gugurkan bayi itu berapapun biayanya. Kamu harus memilih anak itu atau kita pisah." Arini terisak bukan sapaan mesra dengan penuh kerinduan yang diterimanya. Akan tetapi pesan yang sama ketika Angga meninggalkannya 2 bulan yang lalu. Arini hanya bisa menangis. Perlahan dia menuju lemarinya. Ditariknya sebuah tas yang dibawanya dari kontrakannya ditebet dulu. Dipandanginya jajaran tas mahal dan pakaian mahal hadiah dari Angga dan Papa Adalard. Arini hanya tersenyum melihat semuanya itu. Saya tidak pernah meminta semua ini. Saya tidak membutuhkan semua ini. Saya tidak menginginkan kemewahan dan segala harta benda. Saya hanya ingin hidup bahagia bersama seorang anak
untuk si mbok dan papa, bisiknya diiringi tangis. Arini lalu memasukkan buku tabungan dari hasil kerjanya. Diambilnya kotak perhiasan miliknya. Begitu banyak berlian dan permata pemberian papa dan Angga. Dia lalu mengambil gelang berlian dan kalung berlian pemberian papa sewaktu menikah dahulu. Dia lalu melihat secari kertas. Arini meraihnya. Cek yang selembar cek pemberian papa senilai 3 juta euro. Cek itu masih utuh. Dia juga melihat kunci apartemen miliknya. Arini tersenyum getir. Dia memasukkan kembali semuanya ke dalam kotak perhiasan setelah mengambil sebuah cincin emas putih yang bertah-tahkan berlian. Beberapa hari kemudian, Arini memesan sebuah taksi online. Sebelum beranjak, dia memandangi seluruh apartemen itu. 2 hari lagi, Angga akan pulang kembali ke Jakarta. Kedatangan mereka dipercepat karena tugas telah selesai. Arini telah membereskan segalanya. Apartemen itu telah dibersihkannya. Dia tersenyum dan melangkah keluar, meninggalkan apartemen yang telah ditinggalinya selama 2 tahun lebih bersama Angga, seorang eksekutif muda dan tampan yang telah menikahinya. Dengan tersenyum manis, dia mendatangi perusahaan di mana dirinya bekerja selama ini. Setelah menemui Mbak Nani yang berlinangan air mata kala mengantarnya menuju taksi yang telah menunggunya. Arini dengan tersenyum menuju bandara dan meninggalkan ibu kota Jakarta. Selamat tinggal kekasihku, selamat tinggal mimpiku, batin Arini sambil menghapus air matanya. Bersambung guys, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Cukup menyentuh juga ya ini episode 23, dan episode selanjutnya pasti akan semakin bagus dan Halo bagus wong lagi. ganteng lan wong ayu. Piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawo. I love you. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel kami, IG kami, FB kami, Twitter juga boleh, silakan memilih. Sampai jumpa di episode 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.